Ayah, akhirnya ayah kembali. Halo para sahabat pemburu cerita yang selalu setia menyimak. Di episode sebelumnya, kita menyaksikan momen yang benar-benar menyayat hati. Xiaoyan akhirnya kembali ke Benudoki, tanah kelahirannya yang dulunya penuh kedamaian dan kehangatan. Namun kini telah hancur lebur menjadi tidak tersisa apapun. Dan kemudian Xiaoyan menemukan senior Xiaotian yang telah terluka parah. Dengan tekad yang bulat, dia berjanji akan memusnahkan seluruh orang dari dunia Taisu yang telah melakukan ini. Xiaoyan pun benar-benar menghancurkan semua prajurit Taisu yang berada di Benudoki, bahkan sampai ia menyegel benua tersebut untuk melindungi apa yang tersisa. Setelah itu, ia terbang keluar menuju angkasa kehampaan untuk mencari orang-orang Taisu lainnya. Akhirnya, ia menemukan markas Taisu terdekat yang dipimpin oleh seseorang yang memiliki 5 bintang merah di dadanya. Dengan mudahnya Xiaoyan menghancurkan pasukan tersebut. Kemarahannya semakin membara karena ternyata dunia Taisu telah melakukan invasi secara luas. Akhirnya setelah menghancurkan para pasukan tersebut, Xiaoyan merasa lega seketika. Ternyata warga Benudoki telah berhasil diselamatkan oleh pemain suri dan kini berada di tempat yang aman, alam dewa kuno. Bebas dari kekhawatiran akan keselamatan tanah airnya dan orang-orangnya, dia dengan tegas memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya, mencari seluruh pasukan serta pemimpin tertinggi dari dunia Taisu untuk memberikan balasan yang setimpal dan mengakhiri ancaman yang mengancam semesta. Di sisi lain dari kejauhan di dalam kehampaan yang gelap, terlihat banyak bayangan hitam pekat besar yang muncul perlahan-lahan. Mereka menuju ke arah Dewa Taiksu yang sebelumnya dibantai oleh Xiaoyan. Jumlah mereka sangat banyak, ada ratusan Dewa Taiksu, bahkan ada juga buaya Dewa Taiksu dan berbagai binatang buas. Namun mereka semua telah bertransformasi dan separuh dari tubuh mereka telah diganti oleh teknologi. Dalam operasi besar ini, di atas Dewa Taiksu yang berada di paling depan, belasan sosok memandang ke arah Dewa Taiksu yang berdiam diri. Semuanya memandang dengan ekspresi penuh keraguan di wajah masing-masing. Salah seorang di antara mereka bertanya, mengapa Dewa Taiksu ini hanya terdiam di tempat ini? Mendengar hal tersebut, para prajurit Taiksu segera menukik menuju ke arah Dewa Taiksu untuk menyelidikinya. Setelah beberapa saat, setengah di antara prajurit yang pergi segera kembali. Salah seorang di antara mereka menangkupkan tangannya dan memberikan laporan kepada pemimpin mereka. Sosoknya berkata, melapor kepada Komandan Ying Zuo. Dewa Taiksu ini memiliki jejak pertempuran yang serius. Seharusnya ia membawa sekitar 1000 prajurit Taiksu. Selain itu, ada juga buaya Dewa Taiksu yang membawa sekitar 100 prajurit. Beberapa nama yang merupakan pemimpin dari Dewa Taiksu ini semuanya menghilang. Selain itu, ada banyak daging cincang yang ditemukan di punggung Dewa Taiksu. Pemimpin Taiksu yang bernama Komandan Ying Zuo menyipitkan matanya. Ia bertanya, apakah itu adalah pesan mara bahaya yang mereka kirimkan sebelumnya? Sosok tersebut menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa ia khawatir mereka bertemu dengan orang kuat dari Sensi. Tetapi yang sangat aneh adalah tidak ada satupun Void Guard Armor di sekitar mayat Dewa Taiksu. Komandan Ying Zuo seketika tertegun mendengar laporan tersebut. Ia tidak mengenakan Void Guard Armor, tetapi hanya jubah yang menutupi wajahnya. Ada simbol yang disulam di jubahnya yang menunjukkan status bangsawannya di Taiksu. Dengan begitu, tingkat dari Void Guard Armor miliknya juga pasti berbeda. Statusnya jelas jauh lebih tinggi daripada komandan hebat manapun di sekitar situ. Setelah merenung beberapa saat, ia bergumam bahwa seharusnya tidak ada makhluk keabadian yang berani melawan Taiksu dalam kehampaan. Selain itu, tampaknya sosok ini juga bisa mengambil Void Guard Armor. Tampaknya orang ini memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang Taiksu. Sangat penting bagi kita untuk mencari tahu siapakah sosok yang bisa melakukan hal ini, ujar Ying Zuo dengan ekspresi tegas. Baginya, kehilangan semua Void Guard Armor bukanlah permasalahan kecil, karena armor tersebut adalah salah satu gerbang kehidupan dari Taiksu. Rahasia seperti ini tidak boleh diungkap ke dunia luar. Selain itu, hanya Void Guard Armor yang dapat menjamin aliran prajurit yang stabil. Jika informasi ini terekspos, seharusnya itu terjadi setelah perang sebenarnya antara Taiksu dan Sensi pecah. Namun pertempuran besar belum terjadi dan Sensi belum mengalami kekalahan apapun sejak Taiksu datang ke sini. Musik, Ying Zuo merasa cukup kebingungan dan tampak serius. Ia menggertakkan giginya, dan ketika hendak memberikan instruksi, tiba-tiba beberapa pasukan Taiksu yang meneliti segera kembali. Salah seorang di antara mereka berkata, melapor kepada Komandan Ying Zuo, semua sumber daya di tubuh Dewa Taiksu ini telah menghilang. Begitu kata-kata ini terdengar, Ying Zuo melotot dan benar-benar terkejut. Ia tampak seperti tersambar petir di siang bolong dan hanya bisa melongo. Tampaknya dibandingkan dengan sumber daya yang diambil, Void Guard Armor yang hilang sebelumnya sama sekali tidak berharga. Ying Zuo segera melesat berniat untuk mengecek semua ini sendirian. Begitu ia menginjakkan kakinya di punggung Dewa Taiksu, rasa merinding menyelimuti seluruh tubuhnya. Sesaat kemudian, sebuah batu simbol berwarna merah muncul dan Ying Zuo segera menghancurkannya. Ini adalah tanda kewaspadaan tertinggi dari Taiksu.
Begitu batu simbol merah ini dihancurkan, semua Taiksu yang datang ke Senshi seketika bersiaga. Mereka langsung mengunci posisi dan bergegas tanpa ragu-ragu. Ying Zuo akhirnya berteriak agar semua prajurit Taiksu mematuhi perintahnya. Sementara itu di sisi lain, di dalam kehampaan Laut Barat, terlihat dua lesatan pelangi yang menjauh. Sosok ini adalah Xiao Yan dan Chimi yang bergegas di kehampaan. Tujuan Xiao Yan adalah meninggalkan Laut Barat dan pergi ke kota Seribu Bintang. Lubang cacing di tempat tersebut akan dapat membawa Xiao Yan meninggalkan kehampaan Laut Barat. Namun, untuk mencapai tempat tersebut diperlukan bahtera. Xiao Yan melihat sekitar, namun sesaat kemudian ia tiba-tiba mengubah arahnya dan berbalik menyapu ke belakang. Chimi terkejut namun segera mengikuti pergerakan Xiao Yan. Xiao Yan tiba-tiba berhenti dan langsung memanggil Gou Yan. Ia lanjut duduk bersila di kehampaan dan memerintahkan Gou Yan untuk menyembunyikan aura mereka. Chimi tidak bertanya dan hanya berdiri diam di samping. Gou Yan segera melesatkan cahaya biru dari matanya yang menyelimuti Xiao Yan dan Chimi. Selanjutnya, Gou Yan mengomel memarahi Xiao Yan yang terus-menerus memanggilnya. Gou Yan berkata, "Mengapa kau tidak mempelajari segel yang sangat mudah seperti ini? Haruskah segel tingkat rendah seperti ini dilakukan olehku? Ini benar-benar menurunkan identitas dan statusku." Xiao Yan mengabaikan Gou Yan karena ia sudah tahu sikapnya selama ini. Sementara itu, Chimi merasa bingung tentang banyak perilaku Xiao Yan yang tidak bisa dipahami. Namun, perlahan-lahan ia menyadari bahwa perilaku membingungkan ini tampaknya sudah direncanakan. Xiao Yan pasti tidak akan tiba-tiba berhenti tanpa alasan yang pasti. Xiao Yan bergumam bahwa segel jiwa yang ia tinggalkan di kehampaan telah hancur. Seseorang telah mengikuti mereka dari belakang dan lokasinya telah terungkap. Sosok pengejar ini pastilah dari Taiksu, tetapi Xiao Yan bingung mengapa mereka begitu berhati-hati kali ini. Chimi segera mengerti setelah mendengar penjelasan tersebut. Alasan Xiao Yan berhenti adalah untuk melihat siapakah yang mengikuti mereka. Terlebih lagi, Chimi tidak pernah menyadari bahwa Xiao Yan telah memberi tanda jiwa di sepanjang jalan. Xiao Yan benar-benar bertindak dengan hati-hati. Sesaat setelah itu, keduanya sedikit menyipitkan mata. Mereka bisa merasakan adanya gelombang fluktuasi di kehampaan yang awalnya sunyi. Sebelum fluktuasi melonjak, suara siulan terdengar terlebih dahulu. Xiao Yan seketika membuka matanya dan menatap ke arah datangnya aura yang kuat. Ia menyadari dari fluktuasinya bahwa sosok yang akan melintas adalah Dewa Taiksu yang besar. Selanjutnya, Xiao Yan merasakan bulu kuduknya berdiri dan segera melesat berubah menjadi kilatan cahaya. Chimi terkejut dan segera mengikuti. "Tidak bisakah kau mengatakan sesuatu sebelum mengambil tindakan?" tanya Chimi. Xiao Yan terdiam dan menatap ke arah depan. Chimi pun seketika menoleh ke arah yang sama. Keduanya tampak terkejut karena kemanapun mereka melihat, ada banyak sekali Dewa Taiksu yang sangat besar di kehampaan. Selain Dewa Taiksu, ada juga buaya Dewa Taiksu dan binatang-binatang lain yang lebih kecil. Di belakang mereka, ada banyak sosok Taiksu yang tak terhitung jumlahnya. Pemandangan ini benar-benar mengejutkan. Di balik dewa-dewa Taiksu yang besar ini, mereka menyeret raksasa persegi yang pernah dilihat Xiao Yan di alam sejati Xuan Yin. Ini adalah bahtera yang bisa mereproduksi kembali orang-orang Taiksu. Xiao Yan menyipitkan matanya mengingat kemampuan Taiksu yang dapat melahirkan tubuh baru. Ia khawatir dengan teknologi Taiksu yang telah berkembang sangat kuat. Xiao Yan menggertakkan giginya dan terus memperhatikan ribuan dewa Taiksu tersebut. Di belakang mereka, terdapat prajurit Taiksu yang jumlahnya sangat padat hingga sejauh mata memandang. Pemimpin kelompok ini berteriak bahwa keberadaan dua sosok tersebut telah dikunci. Mereka diperintahkan untuk melakukan lompatan kehampaan dan memblokir keduanya. Begitu pemimpin selesai berbicara, banyak dewa Taiksu membuka mulutnya. Dalam cahaya bintang tersebut. Pada saat yang sama, Xiao Yan dan Chimi melesat dengan kencang, namun fluktuasi aneh muncul di sekitar mereka. Kehampaan yang gelap menjadi kacau seperti kabut sebelum akhirnya lebih dari 10 dewa Taiksu muncul di sekitar mereka. Hal ini membuat ekspresi Xiao Yan berubah, ia sulit mempercayainya. Chimi bertanya apakah mereka akan bertarung atau tidak. Namun ketika ia berbalik, ia melihat Xiao Yan sudah melesat melarikan diri. Xiao Yan dengan kecepatan tercepat, Chimi menepuk keningnya karena merasa tertinggal. Ia segera mengikuti Xiao Yan, tetapi ledakan seketika terjadi di sekeliling mereka. Xiao Yan melihat beberapa sinar merah datang ke arahnya dan terpaksa berhenti. Prajurit Taiksu yang tak terhitung jumlahnya mengepung mereka berdua. Sesosok jaring sutra berwarna merah menutupi keduanya, berniat untuk menangkap mereka hidup-hidup. Xiao Yan dan Chimi akhirnya menggunakan kekuatan mereka secara bersamaan tanpa ragu. Kekuatan Dewa Asli Bintang 8 milik Chimi bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Sementara itu, Xiao Yan mengirimkan transmisi suara kepada Chimi. "Kita harus segera keluar dari sini." Chimi mengangguk dan menghancurkan jaring merah tersebut. Segel bintang 5 melintas di dahi Xiao Yan dan kekuatan darah yang agung keluar dari tubuhnya.
tubuh abadi Xiao Yan dan klon dewa asli bintang 5 mulai menyatu melalui teknik pembentuk kehidupan. Meski begitu, masih ada celah besar antara tubuh aslinya dan klon tersebut, sehingga Xiao Yan menerima beban fisik yang cukup besar. Di sisi lain, Jimmy menyipitkan matanya saat merasakan ki dan darah yang agung dari tubuh Xiao Yan. Ia tahu bahwa itu adalah ki dan darah miliknya yang telah dirampas. Hal ini membuat Jimmy menggertakkan gigi karena merasa terhina menjadi bawahan Xiao Yan. Namun, ia tidak punya pilihan selain fokus bertarung. Jimmy mulai merajalela, menghancurkan setiap prajurit Taiksu yang mencoba menghentikannya. Keduanya bergegas menuju pinggiran kepungan, namun mereka terkejut melihat banyak dewa Taiksu yang membentuk dinding raksasa yang sangat kokoh. Jimmy bingung melihat begitu banyak makhluk Taiksu di dunia sensi. Ia bertanya kepada Xiao Yan, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa ada begitu banyak sosok Taiksu? Bukankah ini dunia sensi? Xiao Yan terdiam. Jika Jimmy tidak bertemu dengannya, mungkin Jimmy tidak akan tahu tentang perang antar dunia ini. Dewa Taiksu yang tak terhitung jumlahnya semakin banyak berbaris di depan mereka, menutup semua jalan keluar. Tentara Taiksu di belakang juga mulai mengepung kembali. Sesosok tubuh perlahan melayang mendekat. Sosok ini tidak mengenakan armor, melainkan jubah khas yang memancarkan aura kebangsawanan. Pria itu berbicara dengan suara rendah, ini benar-benar menarik. Aura kalian tidak terlalu lemah. Aku ingin tahu bagaimana kalian bisa melakukannya. Xiao Yan tersenyum tenang dan menjawab, hal menarik lainnya masih akan segera terjadi. Pria itu membalas, jangan khawatir, jiwa kalian akan tetap disimpan untuk kami teliti. Xiao Yan meledek, apakah kau pikir ini adalah dunia Taiksu? Pria itu tertawa dan berkata bahwa dunia kuno seperti sensi memiliki sumber daya besar namun lambat berkembang, sehingga lebih baik diberikan kepada Taiksu. Ia bahkan menawari Xiao Yan kesempatan untuk menjadi anggota Taiksu. Xiao Yan kembali mengejek dan berkata bahwa ia akan membuktikan kekuatan sensi. Pria berjubah itu mulai serius dan memerintahkan semua prajurit untuk menangkap mereka hidup-hidup. Benang merah melesat ke arah mereka. Xiao Yan sempat berpikir apakah ia harus memanggil para senior dari Labu Dewa atau makhluk dari Pagoda Pemurnian. Namun, Jimmy tiba-tiba mengamuk, tubuhnya membengkak hingga berukuran 300 meter seperti raksasa. Benang merah yang melilitnya hancur seketika. Xiao Yan juga menggunakan sayap dewa bela diri untuk bergerak fleksibel dan kuat. Melihat mereka berdua sangat sulit ditaklukkan, pria berjubah memerintahkan Ying Zuo untuk mengambil tindakan. Ying Zuo segera menangkupkan tangan kepada sosok bernama Tuan Suki tersebut, menunjukkan bahwa status Suki jauh lebih tinggi. 5 sosok muncul di belakang Ying Zuo. Begitu mereka muncul, Fight Guard armor berwarna emas gelap dengan 7 bintang melapisi tubuh mereka. Ini adalah armor terbaik yang pernah dilihat Xiao Yan. 3 orang menuju Jimmy, dan 2 orang menuju Xiao Yan. Jimmy yang raksasa terus menghancurkan prajurit biasa, namun ia terhenti oleh 3 sosok baru tersebut. Ketiganya melesatkan serangan kekuatan keabadian. Jimmy membalas dengan tinju besarnya, namun serangan lawan ternyata mampu melukai tubuhnya. Jimmy marah dan meraung seperti guntur. Namun, tiba-tiba sebuah cahaya dingin menyapu kehampaan dan mengenai lengannya. Boom, dalam sekejap, lengan raksasa dewa asli bintang 8 itu hancur berkeping-keping dan terputus. Jimmy sangat terkejut. Bagaimana mungkin kekuatan fisiknya bisa dikalahkan dengan begitu mudah? Ia menoleh ke arah datangnya serangan dan melihat sosok dengan baju besi hitam pekat tanpa kristal di dadanya. Sosok itu memegang pedang sepanjang 1,5 meter dan menatap dingin. Benar-benar menarik. Aku pikir klan dewa asli sudah lama punah. Ternyata masih ada yang hidup. Aku tidak boleh membunuhnya. Dia sangat berharga untuk dikurung, ucap sosok tersebut. Begitu sosok ini muncul, Ying Zuo dan Suki segera menundukkan kepala dengan rasa hormat dan ketakutan yang mendalam. Suki menyapa dengan gemetar, hormat saya pada Tuan Muda ke-11. Mengapa Anda sampai harus turun tangan? Serahkan saja mereka pada kami. Sosok Tuan Muda ke-11 itu menatap Suki dengan dingin dan bertanya, apakah kau ingin mengajariku apa yang harus kulakukan? Suki seketika gemetar ketakutan dan memohon maaf atas kelancangannya. Ia tidak berani lagi berbicara dan hanya bisa menghela napas. Cerita masih berlanjut dengan kemunculan sesosok yang pada saat ini mengejutkan jiwa Jimmy. Jiwa Jimmy yang lengannya terpotong pada saat ini telah menumbuhkan kembali lengan baru. Hampir bersamaan, kemampuan penyembuhan dari dewa asli bintang 8 benar-benar sungguh luar biasa. Mata Jimmy pada saat ini menyipit menatap ke arah pria yang baru saja muncul. Sesaat setelah itu, jiwa Jimmy segera menatap ke arah pedang yang berada di tangan si pria. Jiwa Jimmy segera menyadari bahwa kekuatan si pria bukanlah kunci dari penyerangannya. Yang benar-benar kuat adalah pedang panjang yang pada saat ini dipegang oleh pria tersebut. Jimmy pun berkata dengan suara yang dalam begitu melihat pedang yang memiliki bilah dengan 7 warna berbeda itu. Jimmy berkata bahwa ini merupakan pedang abadi bermata 7. Pedang ini pernah memiliki takdir di dunia yang luas. Dianggap sebagai harta paling berharga dari klan pedang abadi kuno, dan didirikan di altar pedang puncak gunung. Saat itu Jimmy juga ingin mengambilnya, tetapi ia tidak berhasil.
Ternyata pada akhirnya pedang ini berhasil diambil oleh pria sialan ini. Cimi pun menggertakkan giginya dan segera menoleh ke arah pertempuran di pihak Xiaoyan. Situasi di pihak Xiaoyan juga pada saat ini tidak terlihat optimis. Dua prajurit Taixu dengan 7 kristal merah terus-menerus menunjukkan keterampilan bertarung yang kuat, tetapi sesungguhnya pertempuran ini bukanlah hal yang paling penting. Situasi di mana Xiaoyan terjebak di dalam momen merupakan sebuah kunci asli. Pasukan Taixu yang tak terhitung jumlahnya di sekitar hanya bisa menyaksikan pertempuran Xiaoyan. Mereka menatap ke arah Xiaoyan dan Cimi yang tampak seperti gladiator yang terjebak, tidak ada harapan untuk bertahan hidup, baik menang ataupun kalah di dalam pertempuran ini. Cimi diam-diam berpikir bahwa ia saat ini tidak beruntung. Meskipun begitu, faktanya Cimi belum meledakkan kekuatan aslinya. Kekuatan dari Dewa Asli Bintang 8 secara alami lebih dari apa yang ditunjukkan oleh Cimi. Cimi tampaknya sedang menunggu. Jika Xiaoyan benar-benar ditangkap oleh Taixu, Cimi mungkin memiliki harapan untuk melarikan diri. Meskipun harapan ini tipis, setidaknya masih ada peluang. Bersamaan dengan Cimi yang sedang berpikir, perasaan yang tak dikenal tiba-tiba menyelimutinya. Cimi merasa seolah-olah perlahan-lahan jiwanya dikeluarkan dari tubuh Yusuan. Cimi mulai kehilangan pemikiran dan kendali atas tubuh Yusuan. Cimi segera mengerti bahwa ini adalah jiwa Xiaoyan yang sedang menyelesaikan upaya terakhirnya untuk merebut kembali tubuhnya. Mata Cimi tiba-tiba menunjukkan keterkejutan dan segera bertanya apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Xiaoyan tidak ingin banyak bicara omong kosong. Ia segera berbicara dengan tegas kepada Cimi, "Bertarung sampai mati dan bantu aku keluar. Atau kau harus keluar dari tubuh ini." Cimi terkejut karena tampaknya meskipun Xiaoyan sedang kesulitan, ia masih bisa melihat apa yang dilakukan oleh Cimi. Cimi pun bergetar ketakutan karena selama Xiaoyan mau, ia bisa langsung menduduki klon dewa asli milik Cimi. Cimi pun menggertakkan giginya. Sangat jelas baginya untuk harus memanfaatkan situasi. Cimi menoleh menatap ke arah pria Taixu yang memegang pedang abadi bermata 7. Kekuatan dari pria Taixu ini masih belum diketahui dan sulit untuk mengatakan apakah Cimi bisa mengalahkannya atau tidak. Cimi menghela napas sebelum akhirnya berteriak marah dan segera melesat mengambil tindakan. Tanpa basa-basi, Cimi bergegas menuju ke arah pria yang memegang pedang tersebut. Pria ini tampak tidak takut menghadapi Cimi. Ia tetap memegang pedangnya dan menatap ke arah serangkaian bayangan dari serangan Cimi. Sosoknya seketika melompat dan berhasil menghindari tendangan Cimi. Bersamaan dengan hal tersebut, garis darah muncul di kaki besar Cimi. Seluruh kaki besar ini tiba-tiba terbelah dan luka yang dalam muncul di dagingnya hingga darah terciprat, tetapi Cimi tidak bergeming. Begitu pria ini menstabilkan tubuhnya, Cimi tampak sedikit tersenyum. Tampaknya tendangan tadi hanyalah percobaan. Kekuatan sesungguhnya akhirnya dilesatkan oleh Cimi ketika telapak tangannya memukul maju. Kekuatan energi dan darah yang kuat seketika menekan ke arah pria tersebut, menyebabkan sosoknya mandek. Stagnasi inilah yang dimanfaatkan oleh Cimi. Telapak tangan besar itu melesat dan menggenggam pria tersebut dengan keras hingga ia mengeluarkan seteguk besar darah. Cimi segera berteriak agar orang-orang Taixu memberi jalan, atau jika tidak, ia akan menghancurkan pria itu sampai berkeping-keping. Genggaman tangan Cimi menjadi semakin kuat dan si pria kembali menyemburkan darah. Pasukan Taixu yang berada di sekitar akhirnya menyebar dan memberi jalan untuk sementara waktu. Cimi segera meneriaki Xiaoyan agar mereka segera pergi. Xiaoyan di kejauhan segera menjauhkan diri dari dua sosok yang dihadapinya. Xiaoyan melesat menjauh, tetapi masih terdapat dewa Taixu yang membentuk tembok besar. Cimi berteriak agar mereka semua menyingkir. Sebelum suara Cimi selesai, ia bisa merasakan semua tulang pria di tangannya hancur. Namun, Cimi juga merasakan rasa sakit di telapak tangannya sendiri. Pedang abadi bermata 7 menembus telapak tangan Cimi dan melesat dengan keras. Cimi tertegun menatap pedang yang melayang di kejauhan. Ia melihat sosok yang persis sama dengan pangeran ke-11 Taixu. Cimi membuka telapak tangannya dan melihat tubuh yang telah hancur itu meledakkan diri. Cimi terkejut dan bertanya-tanya, mungkinkah itu hanyalah sebuah klon? Sementara itu di atas langit, sosok pria yang merupakan pangeran ke-11 Taixu mulai berbicara. Ia menjelaskan bahwa ia telah meremehkan Cimi dan tidak menyangka Cimi bisa menghancurkan tubuh tersebut. Hal ini dianggap sebagai prestasi terbaik Cimi. Namun Cimi harus bertanggung jawab kepadanya. Cimi terdiam melihat pria yang baru saja berbicara. Sosoknya benar-benar identik dengan yang baru saja ia hancurkan. Di sisi lain, pria itu segera memerintahkan Yingzuo dan Suki untuk menangkap Xiaoyan. Pangeran ke-11 sendiri yang akan menangani dewa asli ini. Meskipun mata tuan muda ke-11 terpaku pada Cimi, target aslinya adalah Xiaoyan. Xiaoyan akhirnya berhenti karena menyadari rencana pelariannya gagal. Ia menoleh menatap dua Taixu yang mengejarnya. Yingzuo dan Suki segera bergegas. Tubuh mereka ditutupi dengan Void Guard Armor berwarna hitam keemasan. Mereka mengepung dan menekan Xiaoyan bersama sekelompok prajurit Taixu lainnya. Xiaoyan terus-menerus menghindar.
Ia tidak melawan kedua prajurit Taiksu sebelumnya karena ia tahu meskipun ia membunuh mereka, mereka akan dilahirkan kembali. Sehingga itu percuma, Xiaoyan harus memikirkan cara untuk lepas dari pengepungan ini. Kondisi Chimi juga kembali terjatuh dalam pertempuran sengit. Tuan muda ke-11 Taiksu dengan pedang abadi bermata 7 memaksa Chimi bertarung dengan seluruh energinya. Xiaoyan menyadari bahwa ia membutuhkan bala bantuan. Ia menatap Yingzuo dan Suki yang meraung ke arahnya. Akhirnya, Xiaoyan mulai menggerakkan pikirannya. Udara putih pekat muncul di belakang Xiaoyan dan bayangan hitam besar perlahan mengembun. Jiu Ying, Sky Beast, naga sisik darah, dan Zekun muncul di belakang Xiaoyan. 4 binatang buas dari alam kehancuran dikeluarkan oleh Xiaoyan. Sebenarnya, ada juga 2 dewa Taiksu di sana. Tetapi Xiaoyan tidak ingin mengeluarkannya karena tidak ingin memancing kemarahan Taiksu lebih jauh. Jiu Ying dan yang lainnya menyapu pandangan ke sekitar. Jiu Ying bergumam bahwa ini sepertinya bukan alam sejati Suanyin. Ia tampak sangat gembira merasakan intensitas kehampaan di sana. Ular-ular piton di tubuhnya mulai menghisap aura sekitar, membuat kekuatannya menjadi lebih kuat. Cahaya merah keluar dari mata Jiu Ying. Keempat binatang buas ini mengerti bahwa mereka harus membantu Xiaoyan. Mereka pun bersiap memblokir serangan yang tertuju pada Xiaoyan. Pikiran Xiaoyan kembali bergerak. Satu-satunya cara untuk pergi adalah dengan teleportasi spasial menggunakan jiwa gua Fire. Namun, saat ia mencoba, Xiaoyan hanya berpindah beberapa ratus meter saja. Wajahnya pucat karena ia belum sepenuhnya memahami kemampuan tersebut dan ada energi kuat yang menyegel ruang di sekitarnya. Tuan muda ke-11 yang sedang melawan Chimi melirik Xiaoyan dan berkata bahwa ia tidak menyangka Xiaoyan bisa menggunakan seni kehampaan. Namun sayangnya tempat itu telah lama disegel. Sementara itu, 4 binatang buas tadi mulai mengobrak-abrik kerumunan Taiksu. Yingzuo dan Suki mencari kesempatan untuk melesat ke arah Xiaoyan. Meskipun kekuatan spiritualnya terkuras, Xiaoyan menggabungkan kekuatannya dengan klon pemakan jiwa sehingga ia kembali pulih. Xiaoyan merasa kewalahan karena banyaknya lawan yang kuat. Ia sempat berpikir untuk menggunakan kekuatan pagoda pemurnian, namun ia ragu karena jika tertangkap, rahasia dunia sejati Suanyin akan terbongkar. Ia teringat pesan permaisuri untuk memanfaatkan pertempuran demi meningkatkan kekuatan. Ia juga sadar tidak bisa mengharapkan bantuan dari ratu karena sang ratu tidak tahu di mana ia berada saat ini. Aura Xiaoyan melonjak hebat. Suki mencoba membujuk Xiaoyan untuk bergabung dengan Taiksu, namun Xiaoyan tidak menjawab. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan menyala dan Suki serta Yingzuo jatuh ke dalam kehampaan jiwa hingga kehilangan kesadaran sesaat. Begitu mereka pulih, mereka menyemburkan darah karena Void Guard Armor mereka penyok terkena serangan Xiaoyan. Xiaoyan melesat dengan pedang hitam besarnya, menghantam perut Suki hingga pelindungnya runtuh. Kemudian ia beralih ke Yingzuo dan menghancurkan topengnya. Serangan ganas ini membuat keduanya tidak berkutik. Xiaoyan kemudian menghadapi 2 prajurit lain yang mengejarnya dan menghancurkan armor mereka. Di bawah tatapan banyak prajurit Taiksu, Xiaoyan melakukan hal yang mengejutkan. Ia menguliti daging dari balik Void Guard Armor dan menyimpan armor tersebut ke dalam cincin penyimpanannya. Pemandangan ini membuat pasukan Taiksu tercengang sekaligus marah. Namun, Xiaoyan mengerutkan kening karena ia gagal melepaskan armor milik Yingzuo dan Suki. Ia berspekulasi mengapa armor mereka berdua tidak bisa dilepas. Tuan muda ke-11 kembali berbicara, "Kau tampak semakin menarik. Karena kau ingin bermain-main, aku akan memberimu mainan secara perlahan." Ia memundurkan diri dari Chimi dan mengangkat jarinya. Ratusan prajurit Taiksu dengan armor emas gelap dan 8 kristal merah segera menyerbu. Xiaoyan tidak takut. Ia curiga mengapa Taiksu yang begitu kuat hanya ingin menguras energinya daripada langsung menangkapnya. Mungkin mereka menduga Xiaoyan punya bala bantuan. Xiaoyan melesat menghindari serangan. Ia butuh cara untuk menghadapi pasukan ini. Ia teringat Goyan dan Yitian. Ia berpikir jika Yitian bisa menciptakan pasukan boneka iblis dan dipasangi Void Guard Armor, ia akan memiliki pasukan abadi sendiri. Ini akan menjadi pertempuran antara Taiksu melawan Taiksu buatan Xiaoyan. Untuk mewujudkannya, Xiaoyan harus mengumpulkan lebih banyak armor. Ia pun menyerbu kerumunan prajurit yang lebih lemah. Dengan pedang berat dan lautan api, ia membantai sekitar 100 prajurit Taiksu dalam waktu singkat dan mengambil armor mereka. Setelah itu, terdengar suara tepuk tangan. Tuan muda ke-11 yang lain muncul di kehampaan. Wajahnya sama persis dengan yang sedang melawan Chimi. Xiaoyan tidak terkejut karena ia tahu Taiksu bisa menciptakan banyak tubuh. Tuan muda ke-11 tertawa dan menantang Xiaoyan untuk mengeluarkan metode tersembunyi lainnya. Ia mengejek bahwa meskipun Xiaoyan mengambil banyak armor, teknologi Taiksu memiliki segel yang mustahil ditembus. Tanpa segel itu, armor tersebut hanyalah sampah. Xiaoyan tersenyum dingin. Tiba-tiba, cairan hitam mengalir dan menutupi tubuh Xiaoyan dalam sekejap. Itu adalah Void Guard Armor asli yang berhasil ia gunakan.
Seluruh prajurit Taiksu ternganga, ekspresi percaya diri di wajah Tuan Muda ke-11 seketika membeku. Ia benar-benar terkejut dan ingin tahu bagaimana cara Xiao Yan melakukan hal yang mustahil tersebut. Para prajurit Taiksu yang berada di sekitar benar-benar terkejut dengan adegan ini. Ketika mereka melihat Void God Armor di tubuh Xiao Yan, para prajurit yang tak terhitung jumlahnya langsung tersentak, ekspresi di wajah Tuan Muda ke-11 juga seketika membeku. Sesaat kemudian, sosoknya tertawa dan berkata bahwa ini semakin menarik. Sensi benar-benar sedikit di luar dugaan Tuan Muda ke-11. Sungguh luar biasa bahwa seseorang dapat memecahkan Void God Armor Taiksu miliknya, namun sangat disayangkan jika bakat seperti itu masih tetap berada di dunia sensi. Bagaimana jika pada saat ini Xiao Yan bergabung dengan Taiksu, Tuan Muda ke-11 akan memberikan Xiao Yan kondisi apapun yang diperlukan untuk berkultivasi. Dengan begitu, hal ini akan dapat meningkatkan kekuatan tempur Xiao Yan beberapa kali lebih kuat. Tuan Muda ke-11 memandang ke arah Xiao Yan dan tidak berniat untuk menghabisinya. Ia menawarkan kesepakatan yang menurutnya sangat menarik bagi Xiao Yan. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan tersenyum lembut dan tidak menanggapinya dengan serius. Xiao Yan segera berkata bahwa tawaran dari Tuan Muda ke-11 memang menarik. Namun sesungguhnya jika para prajurit Taiksu tidak memiliki cangkang kura-kura ini, akan sangat sulit bagi mereka untuk bisa berdiri di hadapan Xiao Yan seperti ini. Semua prajurit Taiksu merupakan tubuh tanpa jiwa. Dan apakah mereka tahu mengapa Sensi hingga saat ini belum mengambil tindakan terhadap Taiksu? Ujar Xiao Yan. Tuan Muda ke-11 mengabaikan ledekan yang baru saja keluar dari mulut Xiao Yan. Sosoknya lanjut berkata bahwa sungguh sangat disayangkan sekali para bajingan Sensi ini memiliki sumber daya yang sebesar itu. Jika ia tidak memiliki kekuatan, maka ia tidak akan bisa melawan Taiksu. Ia juga sesungguhnya tidak peduli mengapa Sensi saat ini masih belum mengambil tindakan kepada Taiksu. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, seharusnya para bajingan Sensi itu benar-benar akan segera khawatir. Mendengar apa yang dikatakan oleh Tuan Muda ke-11 Taiksu, Xiao Yan kembali berbicara dengan nada meledek. Xiao Yan bertanya apakah mereka benar-benar akan menghancurkan Sensi hanya dengan kekuatan seperti ini. Mendengar perkataan Xiao Yan yang sarkastik, Tuan Muda ke-11 segera mengangkat telapak tangannya. Jarinya langsung menuju ke arah dada Xiao Yan, dan bersamaan dengan hal tersebut, lubang berdarah segera meledak di dada Xiao Yan. Bahkan dengan energi dan kekuatan darah yang kuat di tubuh dewa asli milik Xiao Yan, semuanya benar-benar tidak bisa ditahan. Tuan Muda ke-11 juga kembali mengarahkan jarinya ke perut Xiao Yan. Suara teredam kembali terdengar, dan darah serta daging di perut Xiao Yan juga meledak. Void God Armor di tubuh Xiao Yan pun hancur. Namun, meskipun begitu, dengan kekuatan fisik Xiao Yan, daging serta darahnya kembali tumbuh dengan pesat. Xiao Yan bisa kembali ke keadaan semula hanya dalam beberapa tarikan napas setelah dihancurkan. Tuan Muda ke-11 sesungguhnya tidak ingin membunuh Xiao Yan. Ia hanya ingin menunjukkan kekuatan Taiksu yang sesungguhnya di hadapan Xiao Yan. Dengan cara ini, ia memberitahu Xiao Yan bahwa akan mudah baginya untuk menghabisi mereka semua. Tuan Muda ke-11 pun memandang ke arah Xiao Yan dengan tatapan menggoda dan mulai berbicara. Apakah Xiao Yan benar-benar tidak tahu apa-apa tentang kekuatan? Jangan berpikir bahwa karena Xiao Yan telah mencapai keabadian dan mencapai surga dunia ini, kau sudah hebat. Jumlah makhluk abadi kaisar di Taiksu benar-benar tak terhitung jumlahnya. Orang-orang seperti Xiao Yan bahkan tidak bisa digolongkan di antara yang terkuat di Taiksu, ucapnya. Tuan Muda akan memberi Xiao Yan kesempatan karena Xiao Yan bisa menerobos segel dari Void God Armor. Dan bukan karena kekuatan Xiao Yan semata. Tuan Muda ke-11 tersenyum sinis dan tampak sangat percaya diri. Hanya dengan pikirannya, ia merasa akan dapat langsung menghancurkan Xiao Yan. Tuan Muda ke-11 pun segera berkata bahwa sekarang ia memberi Xiao Yan satu kesempatan terakhir. Xiao Yan bisa memilih untuk bergabung dengan Taiksu atau hidupnya akan berakhir di sini. Jari-jari dari Tuan Muda ke-11 pun segera kembali diarahkan ke kepala Xiao Yan. Jari-jari ini seketika memancarkan krisis kematian yang kuat yang menyelimuti seluruh tubuh Xiao Yan. Perasaan kuat ini tidak dapat disangkal, dan selama Tuan Muda ke-11 menggerakkan pikirannya, ia benar-benar akan membunuh Xiao Yan di saat berikutnya. Xiao Yan pun hanya bisa terdiam, dan simbol dari pagoda pemurnian di antara alis Xiao Yan mulai berkedip. Xiao Yan khawatir situasi kali ini hanya bisa diselesaikan dengan menggunakan pagoda pemurnian. Xiao Yan berniat untuk menggunakannya sebagai pertahanan untuk memblokir serangan dari Tuan Muda ke-11. Jantung Xiao Yan terus berdetak bertambah cepat, ia benar-benar mengetahui kekuatan Taiksu. Xiao Yan baru mengerti bahwa kekuatan Taiksu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung olehnya sekarang. Sementara itu, melihat keheningan Xiao Yan, Tuan Muda ke-11 sepertinya telah kehilangan kesabarannya. Kekejaman muncul di matanya, dan ia segera mengarahkan jarinya ke dahi Xiao Yan. Sebuah kekuatan melonjak di kehampaan sekitar dan langsung menuju ke arah kepala Xiao Yan. Pikiran Xiao Yan bergerak karena pada saat kritis antara hidup dan mati ini, ia harus menggunakan pagoda pemurnian. Namun, meskipun begitu,
Xiao Yan tidak yakin apakah pagoda pemurnian ini bisa menahan serangan tersebut. Xiao Yan juga tidak tahu dari manakah kekuatan ini berasal. Jika begitu permasalahannya, maka pertahanan apapun tampak terasa percuma. Xiao Yan tidak bisa merasakan kekuatan macam apakah ini, tetapi ia tahu bahwa kekuatan ini benar-benar sangat kuat. Tepat ketika Xiao Yan memikirkan hal ini dan ketika pikirannya bergerak untuk menggunakan pagoda pemurnian, tiba-tiba cahaya hitam sabit emas langsung menghalangi serangan tersebut. Ledakan mengerikan pun terjadi. Xiao Yan pun tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi dan siapa yang telah membantunya. Mata Tuan Muda ke-11 juga menyipit dan alisnya berkerut. Ia menatap ke arah cahaya hitam dan bergumam, ternyata memang benar masih ada rencana cadangan. Tuan Muda ke-11 awalnya mengira bahwa ini merupakan kartu truf milik Xiao Yan. Namun ternyata Xiao Yan juga tampaknya tidak tahu cahaya hitam ini berasal dari mana. Selain itu, bersamaan dengan cahaya hitam yang melonjak, melihat sabit ini, mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut. Sebelum Xiao Yan sempat berbicara, sebuah suara yang familiar segera terdengar di telinganya. Suara tersebut berkata, "Yueli pada saat ini ada di sini untuk membantu ayah." Begitu suara ini terdengar, sesosok tubuh cantik melintas di hadapan Xiao Yan. Sesaat kemudian, tubuh tersebut menghilang dan muncul di kehampaan dekat Pangeran ke-11. Ekspresi dari Tuan Muda ke-11 berubah, dan ia segera mengangkat tangannya untuk mengunci sosok cantik tersebut. Sementara itu, Xiao Yueli yang baru saja muncul tertawa, dan bersamaan dengan hal tersebut, lengan dari Tuan Muda ke-11 yang baru saja diangkat terputus. Darah terciprat ke segala arah, dan sebelum ia sempat bereaksi, Xiao Yueli muncul di belakangnya dan langsung menusuk perutnya. Xiao Yueli juga berkata bahwa meskipun ia tidak memiliki jiwa, ia ingat aroma tubuhnya, ia akan menemukan tubuh yang sebenarnya, dan jika ia berani menyentuh ayahnya lagi, ia benar-benar akan segera mokat. Begitu suara ini terdengar, aura yang penuh dengan dominasi menyebar. Tubuh dari Tuan Muda ke-11 Taiksu terbelah menjadi dua bagian. Xiao Yan di kejauhan juga terkejut melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Yueli. Ia tidak menyangka bahwa Xiao Yueli bisa melakukan hal tersebut. Terlebih lagi, meskipun suara itu familiar, penampilan Xiao Yueli telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Xiao Yueli mengenakan gaun phoenix dan naga hitam dengan rambut yang diikat di atas kepalanya menggunakan jepit rambut emas. Kepala Xiao Yueli juga dihiasi dengan manik-manik perak tipis. Begitu juga dengan telinganya. Rambut Xiao Yueli telah menjadi jauh lebih gelap, matanya yang indah mengandung pesona, dan jika dilihat sekilas, Xiao Yan akan langsung teringat pada Sun Er. Fitur wajah yang halus dan cantik dari Xiao Yueli benar-benar sangat mirip dengan Sun Er. Selain kemiripannya, aura yang terpancar dari mata dan seluruh tubuhnya lebih merupakan aura kekaisaran. Sementara itu, Xiao Yueli kembali menoleh menatap ke arah Xiao Yan yang terlihat tertegun. Selanjutnya, Xiao Yueli menghilang dan segera muncul di hadapan Xiao Yan sambil tersenyum. "Mengapa ayah menatapku seperti itu, dan apakah ayah tidak mengenali Xiao Yueli?" tanyanya. Xiao Yan tertegun karena sudah sangat lama sekali tidak bertemu dengan Xiao Yueli. Terakhir kali ia bertemu, Xiao Yueli mengenakan perban yang melilit seluruh tubuhnya dan masih anak-anak. Xiao Yan tidak menyangka bahwa Xiao Yueli telah tumbuh menjadi jauh lebih tinggi. Tubuhnya terlihat proporsional dan sama sekali tidak kekanak-kanakan lagi. Butuh waktu lama bagi Xiao Yan untuk tersadar. Ia tersenyum dan bertanya apakah ini adalah Xiao Yueli miliknya. Ia tidak pernah menyangka putrinya akan tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik. Mata Xiao Yan mengandung emosi seorang ayah yang sudah lama tidak melihat anaknya. Xiao Yueli segera berkata, "Dengan ayah yang begitu tampan dan ibu yang begitu menawan, bukankah menjadi cantik adalah sebuah kepastian?" Xiao Yan tersenyum mendengar hal itu. Namun, Xiao Yueli kembali fokus pada permasalahan. Ia berkata sebaiknya mereka pergi terlebih dahulu karena Yang Mulia Ratu sudah memperingatkan untuk tidak melawan Taiksu secara langsung. Xiao Yan mengangguk dan segera mengumpulkan 4 binatang buas ke dalam reruntuhan roh pagoda pemurnian. Selanjutnya, Xiao Yan melirik ke arah Cimi yang sedang bertarung dalam pertempuran berdarah melawan Tuan Muda ke-11 lainnya di kejauhan. Meskipun jiwa Cimi terlihat memalukan dengan banyak luka, nyatanya Tuan Muda ke-11 tidak bisa mengalahkannya, bahkan dengan pedang abadi bermata 7. Cimi memiliki kekuatan fisik yang terlalu kuat dan cedera apapun akan segera pulih. Begitu mendengar panggilan Xiao Yan, Cimi menatap Tuan Muda ke-11 dengan marah lalu bergegas menuju Xiao Yan. Tuan Muda ke-11 yang memegang pedang tidak mengejar. Sejauh ini ada 3 Tuan Muda ke-11 identik yang muncul. Satu dihancurkan oleh Cimi, satu dicabik oleh Xiao Yueli, dan satu lagi yang memegang pedang. Jelas mereka semua adalah klon, atau lebih tepatnya prajurit Taiksu yang lahir dari tubuh yang sama tanpa jiwa, hanya memiliki kesadaran yang sama. Tuan Muda ke-11 yang bertarung melawan Cimi terdiam karena merasa takut kepada Xiao Yueli. Ia berpikir pengejaran gegabah akan berakhir buruk, apalagi ia khawatir harus mengorbankan pedang abadi bermata 7 miliknya. Namun, meskipun ia tidak mengejar, kehampaan di sekeliling sudah dipenuhi Dewa Taiksu yang mengunci posisi mereka.
formasi besar mulai terkondensasi untuk menahan Xiao Yan pergi. Di antara bahtera raksasa Taiksu, terdapat kantung darah yang tak terhitung jumlahnya. Di tengahnya, ada kantung darah berwarna hitam dan emas yang berbeda. Sosok di dalamnya membuka mata dan memancarkan aura kuat. Mereka tidak butuh Void God Armor untuk mendapatkan kesadaran, mereka tampak lebih kuat dan memiliki kesadaran sendiri. Mereka merobek kantung darah dan cairan hitam naik di tubuh masing-masing. Dalam sekejap, mereka muncul di kehampaan sekitar Dewa Taiksu, menatap Xiao Yan dan terutama Xiao Yueli yang dianggap sebagai ancaman besar. Di antara mereka, muncul tubuh asli Tuan Muda ke-11 dengan ekspresi tegas. Ia berkata bahwa mereka tidak bisa membiarkan orang-orang ini pergi karena rahasia Void God Armor telah terpecahkan. Tuan Muda ke-9 yang berada di sebelahnya bertanya mengapa Tuan Muda ke-11 tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Tuan Muda ke-11 menjelaskan bahwa kekuatan wanita itu, Xiao Yueli, sangat aneh dan salah satu dari mereka juga bisa melanggar segel Dewa Taiksu serta mengosongkan sumber dayanya. Mendengar hal itu, semua sosok yang baru muncul terkejut, mata mereka yang kusam berubah berbinar. Mereka bertanya secara serempak apakah benar segel Dewa Taiksu telah dilanggar. Tuan Muda ke-11 mengangguk sungguh-sungguh. Beberapa sosok maju ke depan, membuat kehampaan bergetar saat mereka melesat menuju kelompok Xiao Yan. Xiao Yueli sedikit mengkerutkan kening. Ia memegang sabit kematian dan berkata jika bukan karena instruksi ratu, ia ingin bertarung habis-habisan. Kemudian, Pangeran Tausu ke-11 menginjakkan kakinya dengan keras. Tanah di bawah kakinya sedikit bergetar akibat amarah yang terkendali. Kau benar-benar berani menghina kami dengan omongan semacam itu, ujarnya dengan suara yang menggema, matanya menyala dengan kilatan energi suram. Xiao Yueli menggertakkan gigi, napasnya menjadi berat saat aura hitam pekat menyelimuti seluruh tubuhnya, setiap helai rambutnya tampak seperti sedang diterpa angin kencang. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia melambaikan sabit kematiannya dengan gerakan yang cepat hingga hanya terlihat bayangan hitam. Sabit itu memancarkan nyala api hitam yang mengeluarkan suara mendesis, seolah ingin menelan segala sesuatu di depannya. Serangan yang datang dari pihak Taiksu, ratusan energi peluru berwarna perak yang menyilang udara, hancur berkeping-keping saat terkena hembusan kekuatan dari sabit itu. Cahaya sabit terus menyapu melintang dan membelok, memotong udara hingga menciptakan gelombang kejutan yang membuat para pembela Taiksu tertegun mundur beberapa langkah. Beberapa di antaranya bahkan harus menyangga diri dengan senjata mereka agar tidak terlempar jauh. Kekuatan macam apa ini? Mengapa mengandung aturan yang sekuat itu, seolah bisa menguasai hidup dan mati? Teriak salah satu dari mereka dengan wajah pucat ketakutan. Xiao Yueli menyilangkan tangan di dadanya. Tatapannya penuh rasa menghina yang membuat pihak Taiksu merasa terbakar malu. Sekarang bukan waktu untuk bermain-main dengan kalian sekelompok anak kecil yang hanya bisa mengandalkan segel, ujarnya dengan nada dingin seperti es. Tetapi lain kali kita bertemu, aku akan memenggal kepala kalian satu persatu dan menjadikan mereka sebagai pajangan di gerbang wilayahku. Pihak Taiksu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, suara mereka menggema di seluruh kehampaan. Hahaha, kau berpikir bisa pergi begitu saja? Segel Taiksu adalah salah satu karya terbaik leluhur kita, tidak ada yang bisa menembusnya. Bahkan dengan kekuatan aturan yang kau punya, kata salah satu sosok kuat dengan penuh keyakinan. Xiao Yueli mengabaikan celaan mereka dan melangkah maju, mengangkat sabit kematiannya tinggi-tinggi untuk menebas kehampaan yang tampak seperti dinding tak berujung. Namun, saat sabit menyentuh permukaannya, hanya terdengar suara denting keras dan percikan api kecil, kehampaan tidak sedikit pun terbuka. Mata Xiao Yueli membelalak, pupilnya menyusut saat menyadari bahwa kekuatannya yang dahsyat benar-benar tidak berpengaruh sedikit pun. Saat itu, Xiao Yan mengeluarkan sosok kecil yang sebelumnya tersembunyi di dalam jubahnya, Gou Yan, yang memiliki rambut putih seperti salju dan mata biru yang tajam seperti kristal. Aku sudah mendengar bahwa segel Taiksu dikenal sebagai salah satu yang paling kuat di dunia ini, bahkan dikatakan tak tertembus oleh siapapun, ujar Xiao Yan dengan nada tenang, meskipun wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang tersembunyi. Gou Yan melompat ke udara dan menatap sekeliling formasi besar yang membungkus seluruh area dengan tatapan meremehkan. Bibirnya sedikit mengerucut. HMPH, itu hanya segel berkualitas rendah yang dibuat dengan menggunakan cara kuno dan sumber daya yang tidak mumpuni. Jika ini adalah yang terbaik dari mereka, maka mereka sungguh menyia-nyiakan nama besar leluhur mereka. Tiba-tiba, mata biru Gou Yan melonjakkan cahaya biru menyilaukan yang menyebar ke segala arah seperti kilat petir. Cahaya itu mengelilingi formasi dengan kecepatan luar biasa, seolah sedang memindai setiap sudut dan celahnya. Para pembela Taiksu merasa firasat buruk merambat di sepanjang tulang belakang mereka saat melihat cahaya biru itu mulai menyelimuti formasi yang mereka banggakan. Meskipun segel Taiksu memang kuat dan telah melindungi wilayah mereka selama berabad-abad, di hadapan Gou Yan, yang memiliki hubungan khusus dengan kekuatan ruang dan waktu, itu tetaplah sesuatu yang rendah dan mudah ditembus. Begitu cahaya biru menyentuh permukaan formasi, suara seperti retakan kaca mulai terdengar dari segala arah.
Segel yang misterius dan tak tergoyahkan selama ini mulai bergoyang dan bergetar. Bahkan muncul beberapa celah kecil yang memancarkan cahaya putih. Xiao Yueli mengerutkan kening dengan ekspresi terkejut yang jarang terlihat padanya. Tanpa ragu lagi, ia kembali mengangkat sabit kematiannya dan memberikan pukulan yang lebih kuat dari sebelumnya. Kali ini, celah terbuka lebar seperti gerbang besar, mengeluarkan hembusan udara dingin yang membawa bau tanah dan kehampaan. "Segera masuk sekarang juga," teriakan Xiao Yueli dengan suara yang keras hingga menggema. Xiao Yan mengangguk dan segera melesat masuk, diikuti oleh Cimi yang telah siap sedia dengan senjatanya tergenggam erat. Sementara itu, Gou Yan tertawa liar dengan suara yang menusuk telinga sebelum ikut melesat ke dalam celah, menyisakan para pembela Taiksu yang terkejut dan tidak percaya melihat formasi mereka runtuh berkeping-keping seperti pasir yang hancur di bawah badai. Sosok-sosok kuat Taiksu segera bereaksi, salah satunya memerintahkan dengan suara terdengar marah, "Segera perkuat formasi yang tersisa dan gunakan jaring energi untuk mengunci lokasi tujuan mereka. Jangan biarkan mereka lolos." Namun sudah terlambat, ketika mereka mulai mengumpulkan kekuatan, celah sudah mulai menyempit perlahan. Xiao Yueli menjadi yang terakhir masuk ke dalam celah. Sebelum melangkah penuh, ia menoleh ke belakang dengan tatapan yang menusuk. "Aku ingat bau setiap satu dari kalian. Kita akan bertemu lagi di masa depan, dan saat itu tiba, kalian tidak akan punya tempat untuk bersembunyi." Setelah itu, ia melesat masuk dan celah segera tertutup rapat, menghilang dari pandangan para pembela Taiksu yang masih tercengang. Pangeran Tausu ke-11 menggerutu dengan amarah, menendang batu besar di dekatnya hingga hancur berkeping-keping. "Sialan, sistem pelacak kita tidak bisa mengunci lokasi mereka sama sekali." Seolah mereka benar-benar menghilang di dalam kehampaan, wajah 4 sosok kuat Taiksu yang berdiri di belakangnya tampak sangat pucat. Bahkan bibir mereka sedikit bergetar akibat kekhawatiran. Mereka tahu bahwa kehilangan pelacak terhadap musuh seperti itu adalah hal yang sangat berbahaya. "Apa kita harus segera memberitahu saudara ke-6 dan ke-5 tentang ini? Mereka mungkin bisa menggunakan kekuatan khusus untuk melacak lokasi mereka," tanya salah satu dari mereka dengan suara ragu. Namun yang lain menggeleng dengan tegas, mengocok kepalanya, "Jangan mengganggu kultivasi mereka, mereka sedang dalam tahap penting untuk mencapai tingkat baru. Fokus kita sekarang adalah menstabilkan situasi di sini, memperbaiki formasi sebanyak mungkin, menunggu kedatangan tim utama dari markas, dan terus menjara sumber daya di wilayah kehampaan sekitarnya. Kita tidak bisa membiarkan insiden ini mengganggu rencana besar."